Thank you. Kalau teman-teman perhatiin, Tuhan Yesus itu sering ngajar orang itu pakai perumpamaan ya. Perumpamaan itu semacam analogi ya, analogi. Tuhan Yesus sering mengajar pakai contoh apa yang dilihat di lingkungan sekitar, terus dijadikan sebagai gambaran. Sering banget. Paling nggak kita bisa menemukan ada sekitar 40-50 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ya. Kepada orang-orang banyak, Yesus itu sering mengucapkan banyak perumpamaan. Jadi cara mengajar Tuhan Yesus itu seringkali pakai perumpamaan. Tapi hanya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Hanya kepada muridnya Tuhan Yesus memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Paling nggak kita di sini menemukan ada 2 kriteria murid. Yang pertama adalah haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita buka yuk Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Ada? Oke. Minta tolong dibaca. Siapa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke, jadi kriteria murid yang pertama adalah haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka yang akan dipuaskan. Karena mereka yang akan mengerti rahasia tentang kerajaan Allah. Kalau orang nggak tertarik kebenaran, Tuhan itu juga tidak akan menyatakan kebenarannya. Itu milih orang ya buat menyatakan kebenarannya. Iya. Sebab buat apa mutiara diberikan kepada anjing atau kepada babi? Anjing atau babi itu penggambaran orang-orang yang sebetulnya nggak niat buat hidup benar. Jadi kriteria yang pertama adalah haus dan lapar akan kebenaran. Sekarang kriteria yang kedua. Murid itu apa sih? Murid itu adalah orang yang tetap tinggal dalam kebenaran firman itu. Jadi yang pertama haus dan lapar, yang kedua tetap tinggal dalam kebenaran. Kita buka Yohanes 8 ayat 31. Oke, minta tolong dibaca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Iya. Jadi kalau kita mengaku murid Tuhan Yesus, tapi kita nggak suka merenungkan firman Tuhan, kita bukan murid. Kita belum murid. Ingat, Tuhan Yesus itu tidak akan menyatakan kehendaknya kepada pemalas. Tidak akan menyatakan wahyunya, pengertiannya, pemahamannya, pencerahannya kepada pemalas. Pemalas di sini artinya orang yang nggak niat. Orang yang nggak suka merenungkan firman. Orang yang nggak tertarik firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah tetap
dalam kebenaran, tetap dalam firman. Oke, thank you. Cukup ayatnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hanya murid yang dapat mengerti isi dari perumpamaan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus sering mengajar pakai perumpamaan, sebetulnya perumpamaan itu menurut saya ya, alat seleksinya Tuhan Yesus. Alat seleksinya Tuhan Yesus. Kok alat seleksinya Tuhan Yesus? Iya. Kalau orang diberikan ajaran, orang itu nggak ngerti. Kalau dia murid, pasti dia apa? Pasti dia tanya. Maksudnya apa sih, guru? Perkataanmu itu? Menerangkan kebenaran. Lalu tetap tinggal dalam firman. Jadi perumpamaan ini sebagai alat seleksi. Padahal tujuan perumpamaan diberikan adalah supaya pengajaran yang diberikan itu lebih mudah ditangkap. Tapi kenyataannya banyak yang nggak ngerti tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa mereka nggak ngerti ya? Padahal perumpamaan itu kan untuk mempermudah ajaran sebetulnya. Jadi dari apa yang dilihat sehari-hari ditarik, dijadikan sebagai analogi atau penggambaran. Kenapa nggak ngerti ya? Karena nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Karena terlalu duniawi. Nanti kita bahas. Sebetulnya ini tergantung respon orang. Tergantung respon orang. 100% murni tergantung respon orang. Kita semua mungkin mendapatkan pengajaran yang sama. Tapi tidak kita semua itu memiliki pengertian yang sama. Kita semua mungkin mendapat ajaran yang sama. Tapi tidak semua orang mendapatkan pengertian yang sama. Kenapa? Tergantung respon. Makanya murid itu enak gak enak dia pasti buat. Dia nggak milih-milih, oh ini ajaran yang menyenangkan telinga, oh ini ajaran yang nggak enak didengar. Misalnya tentang pacaran. Kita lagi suka sama orang, terus malah ngomongin tentang pacaran mulu. Pasti kan bete ya. Aduh, ngomongin tentang pacaran mulu ya. Mental dia pasti. Tapi kalau orang itu serius, dia bakal denger. Apapun temanya, apapun ajarannya. Enak gak enak, tetap didengar, tetap dilakukan. Yesus sekali lagi sering mengatakan banyak perumpamaan. Dan hanya murid yang mengerti perumpamaan itu. Kenapa? Karena tadi kalau nggak tahu nanya ya, pasti ya. Sering banget rahasia itu hanya dipercayakan kepada orang yang mampu untuk dipercayakan. Bahkan selalu ya, rahasia itu hanya dipercayakan kepada orang yang dianggap mampu untuk dipercayakan. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan itu tidak memberikan wahyu kepada pemalas. Asli, nggak akan. Nggak akan. Mutiara itu bukan untuk anjing atau babi. Artinya ini penggambaran orang-orang sebetulnya yang nggak niat untuk hidup benar. Buat apa juga dikasih. Jadi hanya murid sebetulnya yang dapat mengerti isi perumpamaan. Dasarnya di mana? Nanti teman-teman buka sendiri ya. Matius 13 ayat 13, kemudian bandingkan dengan ayat 16. Nanti teman-teman silakan dibuka sendiri ayatnya. Salah satu perumpamaan yang mau kita bahas sekarang adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang sangat penting. Bahkan menjadi salah satu pengajaran inti, sentral, tentang bagaimana berbuah
atau menghasilkan dan menjadi seperti Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Ulang ya. Perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang sangat penting. Bahkan menjadi salah satu pengajaran sentral atau inti tentang bagaimana berbuah atau menghasilkan itu. Dan bagaimana menjadi seperti Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Kan tujuan Tuhan mempercayakan kebenaran kan supaya kita melakukan kebenaran itu. Sehingga kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang memiliki gairah atau kesukaan untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Yuk kita buka. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, jadi ini bentar. Lanjut yuk. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, murid itu harus sampai tahap ini. Punya gairah seperti Tuhan Yesus. Punya kesukaan seperti Tuhan Yesus. Punya keinginan yang kuat untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dilihat dari segi jumlah ya, Tuhan Yesus itu mungkin bisa dicap sebagai guru yang gagal. Kenapa? Karena tadinya murid Yesus itu banyak. Ribuan orang. Dan akhirnya banyak yang mundur. Tapi Tuhan Yesus kenapa ya tidak menahan mereka? Nah itu kan yang jadi pertanyaan ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menahan orang-orang yang pergi? Kenapa Tuhan Yesus tidak sedikit berkompromi? Jawabannya adalah mengutamakan kepentingan Bapa, kehendak Bapa. Jadi kita nggak perlu pikir tuh respon orang lain. Kalau kita tahu yang kita lakukan ini benar sesuai dengan kehendak Bapa. Harus sampai ekstrim melakukan kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus. Makananku. Makanan berarti kebutuhan ya. Kalau kita nggak makan sehari rasanya apa? Mau mati ya. Sama. Kalau kita udah punya gairah seperti Tuhan Yesus, sehari kita nggak ngerti firman Tuhan, waduh. Masalah. Pasti jadi masalah. Oke, cukup ayatnya. Makasih. Saya mau ulang statement ini lagi. Setiap orang mungkin dapat menerima ajaran yang sama dari Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus itu menerima ajaran yang sama. Tapi kenapa ya responnya bisa beda-beda? Ada yang menyangkal 3 kali, bahkan ada yang menyangkal sampai bunuh diri. Tetapi tidak semua orang itu mendapatkan pengertian yang sama. Enggak semua orang dapat pengertian yang sama. Kenapa? Lagi-lagi pertanyaan ini harus diulang berkali-kali. Itu semua tergantung respon. Respon. Disinilah letak masalahnya. Hanya orang yang memiliki sikap hati yang baik, yang rendah hati, yang mau diajar, yang dapat mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Hanya orang yang rendah hati dan mau diajar dan tidak terikat yang bisa diajar. Makanya kalau kita perhatikan orang muda kaya ya, dan Nikodemus itu kan mirip-mirip. 2 orang yang mau ikut Yesus, tapi nggak berani bayar harganya.
Hanya orang yang memiliki sikap hati yang baik yang dapat mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Hanya orang yang memiliki respon yang baik yang dapat mengerti kehendak Bapa. Sebenarnya ini ayatnya agak panjang ya, tapi perlu dibuka kayak nggak ya? Perlu dibuka nggak ya? Kalau perlu kita buka nih. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kalau perlu ya kita buka, tapi nanti bacanya jangan terlalu lama ya. Oke deh, kita buka deh nggak apa-apa. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nanti minta tolong satu orang yang baca aja, Rio. Artikulasinya yang jelas dan suaranya lebih keras. Silakan. Oke, Kobet, sorry sebelumnya aku nggak nyalain kamera, udah aku kasih tau di chat. Ya, nggak apa-apa. Perikopnya jangan lupa dibaca ya. Oke. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, coba baca lagi ayat yang terakhir tuh. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah Yang orang yang ditaburkan di mendengar tanah yang baik firman itu dan mengerti. ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Dan karena itu ia berbuah, ia menghasilkan. Lanjut. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini bukan soal berkat ya, teman-teman. Bukan soal persembahan. Doa persembahan ya, biasanya kan pakai ayat ini nih. Diberkati 100 kali, 30, 60, sampai 100 kali lipat. Padahal ini soal pengertian. Oke, thank you ayatnya. Cukup. Dari Injil Matius 13 yang barusan kita baca, menjelaskan bahwa terdapat 4 macam respon. 4 macam sikap hati yang menggambarkan cara kita merespon atau menanggapi ajaran kebenaran firman Tuhan. Tanah hati di situ apa? Tanah di situ, tanah hati lagi. Tanah di situ adalah sikap hati. Tadi kan ada 4 macam tanah ya. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah hati yang baik. Tanah di situ respon, sikap hati. Benih di situ firman. Ulang ya. Tanah di situ sikap hati, respon kita. Sementara benih di situ artinya adalah kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan. Coba deh perhatiin. Sebetulnya nggak ada murid Tuhan Yesus itu yang hebat. Murid Tuhan Yesus itu biasa-biasa semua. Dan rata-rata kan nelayan ya murid Yesus itu. Kalau selama ini kita dapat penggambaran murid Tuhan Yesus itu sosok yang hebat, yang berwibawa, yang terpelajar, menurut saya itu kurang tepat. Murid Tuhan Yesus itu biasa banget. Biasa-biasa aja. Tapi kenapa ya mereka bisa dipakai sehebat itu? Kenapa ya mereka bisa sehebat itu? Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi bagi kita. Aku ini orangnya lemot. Aku ini orangnya susah buat ngerti. Aku ini orangnya kurang pinter. Emang murid Yesus pinter? Emang murid Yesus terpelajar? Dulu nggak ada tuh sekolah S1, S2, S3. Nggak ada. Yang ada sarjana lapangan semua. Orang-orang yang dibentuk oleh firman Tuhan dan kehidupan. Asalkan kita mau, Tuhan itu akan menyesuaikan dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya. Asalkan kita mau merespon dengan baik. Kita mau review ulang lagi sedikit. Ada 4 macam tanah ya. Tanah di situ tadi apa? Sikap hati ya. Tanah itu sikap hati. Respon kita dalam menanggapi ajaran kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Oke, boleh diminta bantu untuk notes? Tanah pinggir jalan. Atau kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga sih. Bisa? Oke. Ada 4 macam tanah. 4 macam tanah. Ada 4 macam tanah. Tanah di situ dalam kurung sikap hati ya. Yang pertama tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan tidak berbuah. Karena ini adalah tanah antara. Tanah pinggir jalan tidak berbuah. Karena ini adalah tanah antara dalam tanda kutip petik 2 ya. Tanah antara. Kutip 2, tanah antaranya.
Tanah antara. Bukan antaranya dong, tanah antaranya. Tanahnya juga tuh. Ya. Koma, yaitu antara jalan dan ladang atau tanah trotoar. Titik. Ini bicara tentang hati yang tidak fokus. Koma, atau disebut orang yang mendua hati. Dalam kurung Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Nanti teman-teman buka sendiri ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Titik. Orang yang mendua hati, lanjut, orang yang mendua hati tidak akan setia kepada tuannya. Titik. Orang yang tidak setia pada tuannya tidak mungkin akan dipercayakan kebenaran seutuhnya. Tidak mungkin akan dipercayakan kebenaran seutuhnya. Titik. Orang yang tidak mengerti kebenaran seutuhnya tidak mungkin berbuah. Tidak mungkin berbuah. Yang kedua, tanah berbatu. Adalah orang yang menerima firman Tuhan sebagai pengetahuan otak saja. Koma, ia tidak benar-benar melakukannya atau menghidupinya. Titik. Firman Tuhan tidak mungkin berakar dalam. Firman Tuhan yang tidak berakar tentu tidak akan membuat orang itu berbuah. Yang ketiga, tasdui adalah orang yang dalam hatinya masih banyak tumbuh pikiran-pikiran berdosa atau duniawi dan luka-luka masa lalu yang menghambat firman Tuhan berkembang menjadi buah yang matang. Ini biasanya orang yang nyimpen dendam ya, atau orang yang kepahitan. Pilihannya dua sebetulnya. Firman membuang keluar dendam, ketakutan, atau ketakutan dan dendam itu yang membuang keluar firman. Ini tergantung orangnya sebetulnya. Dan yang terakhir, tanah hati yang baik. Nah, inilah respon yang Tuhan kehendaki. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tanah hati yang baik berbicara orang yang serius mengejar firman. Perhatikan diksinya nih. Tanah hati yang baik berbicara orang yang serius mengejar firman Tuhan untuk mengerti. Untuk mengerti. Titik. Ketika tanah hati yang ditanami dengan benih firman, tanah itu pasti menghasilkan buah
Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, dan ada yang 100 kali. Dalam kurung Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Oke. Ada 4 macam tanah ya, atau sikap hati. Jadi kalau kita mau berbuah, kalau kita mau menghasilkan, kalau kita sungguh mau menjadi murid Tuhan Yesus, milikilah sikap hati atau tanah yang subur ini, tanah yang baik ini. Yaitu orang-orang yang serius mengejar firman Tuhan untuk mengerti. Makanya satu aja motivasi, ikut komsel, ikut ibadah, satu aja motivasinya. Mau benar udah. Mau benar. Kalau orang melenceng dari motivasi ini udah, menurut saya udah salah. Nanti mungkin ada yang insecure. Kok dia anak baru tapi lebih pinter ya? Kok gue nggak dipakai pelayanan ya? Kok gue nggak dihargain ya? Kok gue nggak di ngertiin ya? Kok gue nggak diterima ya? Nah ini masalah. Satu motivasinya. Mau bener aja udah. Oke. Amin. Sampai sini ada pertanyaan?